Ini bukan cerita fiksi, ini nyata dan mungkin terjadi di sekitar kita. Seorang yang telah menjadi korban bukan oleh orang asing, tapi oleh orang yang seharusnya melindungi. Berita-berita seperti ini semakin sering muncul di media dan mengingatkan kita pada satu realita pahit. Insest masih terjadi, bahkan mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Lalu, mau sampai kapan kita diam? Nah, di sini mari kita pahami bersama. Insest adalah hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga kandung seperti saudara kandung, orang tua dan anak, ataupun kerabat dekat lainnya. Hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang dan perlindungan justru berubah menjadi luka yang mendalam. Hubungan ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga melukai nilai moral, norma sosial, ajaran agama, maupun yang terpenting nilai-nilai dalam sila Pancasila. Dan mengapa ini sangat berbahaya? Karena jelas-jelas melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku. Yang kedua, karena korban yang seringkali adalah anak bisa mengalami kerusakan fisik dan trauma mental yang sulit disembuhkan. Yang ketiga, karena insest sering terjadi secara diam-diam, korban tertekan, takut bicara dan akhirnya memilih diam. Dan yang terakhir, jika sampai melahirkan anak hasil insest seringkali tidak diakui, bahkan dibuang atau hidup dalam stigma sepanjang hidupnya. Tentu kita bertanya dong, kenapa hal seperti ini bisa terjadi dalam keluarga sendiri? Ada banyak faktor yang bisa menjadi pemicunya. Salah satunya, lemahnya pendidikan karakter dan moral sejak dini. Lalu, kurangnya pengawasan sosial dari lingkungan sekitar, tekanan ekonomi yang membuat keluarga rentan terhadap stres dan kekacauan peran, minimnya dukungan sosial dan akses bantuan bagi korban, serta lingkungan yang tidak sehat di mana kekerasan dianggap hal biasa dan suara korban dianggap angin lalu. Keluarga adalah pondasi bagi kita dalam pembentukan karakter. Menjaga keluarga bukan hanya tugas oleh orang tua. Pengawasan sosial dan peran aktif dari masyarakat juga berperan penting loh. Karena ketika lingkungan peduli, anak-anak akan tumbuh dalam ruang yang aman, penuh cinta dan jauh dari ancaman. Keharmonisan keluarga tidak tercipta sendirian, tetapi dibangun bersama oleh orang tua, tetangga, dan seluruh masyarakat yang saling menjaga. Pengawasan sosial dan peran aktif dari masyarakat sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan melindungi anggota keluarga, terutama anak-anak, dalam mencegah kasus insest. Karena sejatinya, nilai-nilai Pancasila sudah mengajarkan kita yang pertama untuk menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kedua menumbuhkan rasa persatuan dan keluarga dalam masyarakat, dan yang ketiga mengutamakan masyarakat dan kepedulian, keempat dan yang tak kalah penting menegakkan keadilan sosial terutama bagi yang tak bersuara. Hal ini sangat berhubungan dengan sila-sila kedua dan kelima Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insest bukan bentuk kasih, tapi luka yang disamarkan menjadi keintiman. Bukan cinta, tapi pelanggaran terhadap nurani, norma, dan kemanusiaan. Siapapun kamu, kakak, adik, paman, sepupu, ataupun orang tua, jika kamu menyayangi keluargamu, jangan hancurkan mereka dengan tanganmu sendiri. Bangsa ini dibangun di atas nilai-nilai Pancasila, di mana setiap manusia dijunjung martabatnya dan keadilan tidak boleh hanya jadi janji kosong dalam keluarga. Berhentilah melakukan insest karena itu bukan hanya melukai tubuh, tapi juga melulantakkan jiwa. Jangan diam, jangan biarkan, dan jangan jadi pelakunya. Karena menjaga keluarga artinya menjaga kemanusiaan itu sendiri. Mari kita sama-sama hashtag dengan Stop Insest, hidupkan Pancasila dan keluarga tanpa luka.